Kejaksaan Agung, Kejagung, telah menetapkan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus impor gula. Dalam kasus ini Tom Lembong berperan sebagai Menteri Perdagangan periode 2015-2016 yang saat itu membuat kebijakan impor gula saat stok gula dalam negeri masih mencukupi. Akibat kebijakan impor gula tersebut, negara pun mengalami kerugian hingga mencapai 400 miliar rupiah. Meski Kejagung telah menaksir total kerugian negara dalam kasus impor gula ini, Kejagung masih belum bisa memastikan ada tidaknya aliran dana yang mengalir ke Tom Lembong. Menurut Kapus Penkum Kejagung, Harly Siregar, pihaknya kini masih mencoba mendalaminya. Namun yang jelas, Kejagung akan terus menghitung total kerugian negara serta dugaan aliran dana yang ada dalam kasus impor gula ini. Nah, terkait dengan kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan, bahwa ini akan terus dihitung untuk pastinya seperti apa, dan mengenai aliran dana itu, akan didalami juga. Apakah? Karena kalau kita lihat, kan, tersangka sebagai regulator bersama dengan dari PT PPA dan perusahaan-perusahaan itu, dari 169 cm menjadi 180 cm dalam 2 bulan. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana? Tentu nanti akan terus didalami, kata Harly dilansir wartakotalif.com, Kamis, 31 Oktober 2024. Sebagai informasi, Kejagung sebelumnya mengungkap bahwa pada 2016 lalu Tom Lembong telah menandatangani surat penugasan kepada PT PPA, Perusahaan Perdagangan Indonesia. Surat tersebut berisikan tugas untuk pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula. Di antaranya dengan cara melakukan kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah gula kristal murni impor menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton. Hal itu dilakukan karena pada tahun 2016, Indonesia disebut dalam keadaan kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton. Kemudian Charles Sitorus yang merupakan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPA diduga melakukan kong kali kong dengan 8 perusahaan swasta dalam melakukan impor. Usai melakukan impor, 8 perusahaan swasta itu lalu mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. PT PPA seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp16.000 kg, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang sebesar Rp13.000 kg. Kerjasama mereka itulah yang kemudian diduga merugikan negara 400 miliar rupiah. Atas dasar itulah kini Kejagung masih mencoba menelusuri detail aliran dana dalam kasus impor gula ini. Nah, nanti itu juga bagian yang didalami. Itu yang saya bilang tadi, kenapa harus PT PPI harus membeli, lalu dijual oleh perusahaan swasta di atas harga harga eceran tertinggi. Misalnya dari 8 perusahaan itu, kan dia mendapat keuntungan. Nah, apakah misalnya ada aliran dana terhadap siapa saja? Nah, itu nanti sangat tergantung dengan keterangan yang akan berkembang, terang Harly. Harly menegaskan, hingga kini pemeriksaan Kejagung terkait kasus impor gula ini masih berlangsung. Untuk itu, ia meminta publik untuk menunggu perkembangan kasus ini selanjutnya. Itu yang saya sebut tadi, bahwa pemeriksaan ini, kan, belum berhenti, kan, sangat terkait dengan bagaimana keterangan dari perusahaan-perusahaan ini. Nanti kita lihatlah, Imbu Harly. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.